Ambil jurusan apa di kuliah, sudah ada yang tahu? Atau kalian masih di fase saya bingung mau kuliah apa? Siapa yang masih bingung? Boleh jujur, yang bingung boleh tunjuk jari yang tinggi. Yang masih di fase bingung, saya mau kuliah apa? Oke. Lumayan ya, tidak terlalu banyak, tidak sebanyak angkatan saya karena COVID, belas tidak tahu mau kuliah apa. Oke teman-teman, kenapa sih ambil jurusan itu kayaknya hal yang sangat penting? Karena jujur saja, kuliah itu tidak mudah. Apalagi kalau kalian tidak suka dengan materinya. Bisa dimengerti dulu sampai sini? Oke, bagi yang sudah tahu mau kuliah apa, apakah kalian yakin itu jurusan yang benar atau kalian hanya ikut-ikutan? Ada yang sudah fix mau ambil jurusan apa, boleh tunjuk tangan? Oke, ambil jurusan apa? Teknik pertanian. Yang lain? Dokter gigi, oke. Sebelahnya? Manajemen, oke. Oke, buat teman-teman yang udah tahu mau ambil, silahkan research lebih jauh. Oke? Jurusan, sebenarnya gini teman-teman, jurusan kuliah itu tidak selalu menentukan kita kerja sebagai apa. Oke? Ada yang ambil ilmu komunikasi, kerjanya sebagai apa, belum tentu sebagai penyiar radio. Bisa dimengerti? Oke, next. Halo, next. Oke, kenapa sih kok penting banget? Sebelum kita menentukan kita mau ambil apa, do you know yourself? Apakah kalian kenal diri kalian sendiri? Apa kekuatan kalian? Apa kelemahan kalian? Mungkin tadi yang ambil teknik pertanian tuh, oke, mungkin yang ambil teknik pertanian udah tahu nih, saya mau di bidang kimia, saya mau di bidang IPA. Tapi bagi yang belum, jangan ikut coba-coba ambil teknik pertanian kalau kalian tidak tahu kelebihan dan kelemahan kalian. Kalau teman-teman kelemahannya, saya nggak bisa bahasa Inggris, ya jangan ambil sastra Inggris. Kalau teman-teman saya nggak mau di bidang biologi, jangan ambil kedokteran. Jadi untuk menentukan kalian mau ambil kuliah apa, kalian bisa mulai kenali diri kalian terlebih dahulu. Kalian kuat di bidang apa? Kalau kalian kuat di bidang akuntansi, ambil akuntansi. Jadi misperception yang masih sering salah kaprah di Indonesia adalah kita kurang apa, kita belajarnya itu, betul? Siapa di sini yang ambil les, ambil courses? Oke, kamu ambil les apa? Matematika. Oke, les matematika karena kamu jago matematika atau kamu lemah di matematika? Lumayan lemah. Ini yang masih kali jadi problem teman-teman. Seharusnya kalau teman-teman misal kalian pintar musik, maka leslah musik. Kenapa demikian? Kan saya sudah pintar musik, kenapa saya harus belajar? Teman-teman belajar itu nggak pernah berhenti. Kalau teman-teman udah jago, ambil ilmu yang lebih tinggi. Jangan berarti, oh saya nggak pintar MTK, saya nggak perlu les MTK, itu juga salah. Teman-teman cari cara gimana ubah kelemahan kalian menjadi rata-rata saja, nggak usah yang tinggi muluk-muluk itu nggak perlu. Yang penting cukup. Bisa dimengerti ya? Oke, yang pertama ada quote, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi teman-teman jangan berharap mendapat pujian kamu pintar kalau teman-teman sendiri nggak kenal diri teman-teman. Bisa mengerti? Oke, kita lanjut. Oke, nah ini masih menjadi perdebatan yang cukup kering. Which one is better? Academic or non-academic? Ada yang mau berpendapat? Mana sih yang lebih penting? Akademik atau non-akademik? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Enggak, kalau salah nggak dia, ya silakan. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, boleh, namanya siapa, dari kelas berapa? Halo Kak David, saya Salva dari kelas 12-2. Jadi menurut saya antara akademik atau non akademik itu sebenarnya sama, tergantung orangnya masing-masing. Karena bagus di akademik itu belum tentu lebih baik dari bagus di non akademik, terus sebaliknya juga. Karena kalau misalkan kita bisa nge-push
kemampuan kita itu peluangnya lebih besar. Oke, keren, thank you. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Harus ketika kalian memilih jurusan itu juga apa yang kalian minati, terus apa yang akan kalian perbuat, dan juga kira-kiranya apa yang akan dibutuhkan di masa depan, seperti itu. Lalu kita akan berada di sesi Q&A. Saya akan meminta teman-teman yang mungkin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Kak David, mungkin bisa angkat tangan. Oh ya. Saya itu mau tanya mengenai soal peminatan dan misalnya kemampuan diri sendiri. Misalnya seseorang itu ada yang lebih mampu dalam satu hal ini, tapi yang dia lebih tertarik atau berminat itu dalam hal yang berbeda. Menurut dari Kak David itu harusnya itu kita itu harusnya lebih mengikuti yang kita inginkan atau yang kita udah baik. Arsitek, apakah kalian sanggup keinginan kalian untuk selama 3-4 tahun dijalani terus-menerusan? Kalau cuma sekedar hobi, itu lebih baik jangan. Kenapa teman-teman? Kalau kalian stres kuliah, kalian gak ada hobi pelarian, sukanya apa? Misalnya teman-teman pintar di akuntansi dan sukanya gambar, kalian ambil kuliah akuntansi, kalian stres, kalian ada pelarian untuk gambar, untuk healing gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Cukup menjawab? Oke. Oke, mungkin ada yang lainnya, bisa angkat tangan. Kalau misalnya kita ini disuruh orang tua masuk jurusan A, tapi kita tuh udah bisa di jurusan A ini. Nah, gimana sih cara kita buat nutupinnya? Oke, ini pertanyaan sejuta umat nih. Siapa yang mengalami di fase itu juga? Ada? Jujur aja, jujur. Satu? Cuma satu? Dua? Ada lagi yang mengalami fase itu? Tiga? Ada lagi? Pengennya jurusan B tapi orang tua maksanya A. Ada lagi? Oke, lumayan sehat berarti ya anak-anaknya. Oke teman-teman, yang pertama adalah percaya nggak percaya orang tua memang mau yang terbaik, betul? Betul para bapak ibu? Oke, nah teman-teman seringkali orang tua itu bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita juga punya hak. Bilang kasih tahu pelan-pelan, ma atau pak, saya nggak bisa bidang ini. Saya waktu itu juga seperti itu teman-teman. Saya disuruh masuk akuntansi. Saya memang suka matematika, tapi saya akuntansi kalau udah minus 1000 pusingnya setengah hidup. Cuma beda 0 lah ya. Udah keriting kali ya. Kasih apa ya namanya? What is deep talk? Bapak Ilham boleh tolong interpret deep talk? Apa itu deep talk? What is deep talk? Dalam pembicaraan yang dalam. Bukan ya, apa ya? Pembicaraan empat mata gitu ya, jadi ngomong pelan-pelan. Kadang orang tua juga nggak suka diketak-ketak ya, kurang ajar kamu gitu. Diajak ngomong pelan-pelan. Saya nggak suka ini, kenapa A, B, C, D, E. Saya mau jurusan A, kalian ngobrolin pelan-pelan. Percayalah orang tua juga akan pasti paham kok. Kalau masih nggak paham, ya didoakan saja lah. Cukup berjawab? Oke, selanjutnya. Yang mau tanya tentang kehidupan kuliah juga boleh. Pertanyaan saya dari kelas 10-1 ingin bertanya kakak itu biasanya dapat pekerjaan di 2020 itu biasanya gimana sih? Oke, kerjaan 2020. Oke, teman-teman percaya nggak, saya 2020 itu saya masih SMA, itu awal COVID. Percayalah itu saya hanya coba-coba. Semua berawal dari iseng. Sebenarnya saya lihat potensi hari itu semua online itu marak. Saya coba iseng-iseng buka kursus saya sendiri, puji Tuhannya laku. Dan setelah itu saya coba terus kembangkan. Ya puji Tuhannya berhasil. Jadi seperti itu. Jadi pintar-pintarlah cari peluang teman-teman.
Misalnya teman-teman tertarik bidang teknologi, cari peluang di bidang teknologi. Oke, cukup menjawab? Oke. Selanjutnya, Makanya kalau misalkan tadi kan kayak makanya misalkan kita les gitu, lesnya itu kan buat hal yang pengen kita kembangkan gitu kan. Terus kalau misalkan hal yang kita lemah itu penting juga nggak buat kita les? penting juga, tapi yang menjadi problem adalah bukan berarti teman-teman menghabiskan 24 jam teman-teman untuk fokus di kelemahan kalian. Kalian cari cara, misalnya saya waktu itu nggak pinter belajar biologi, saya nggak pinter sejarah, itu alasan saya sebenarnya ambil IPA, teman-teman, saya nggak bisa hafalan. Saya ambil IPA, saya tahu kelemahan saya di biologi, saya akan cari cara gimana sih biar biologi saya ngangkat dalam tanda kutip gitu kan. Mungkin banyak orang belajar biologi gampang tinggal dihafal, tapi saya nggak bisa, teman-teman. Saya cari cara, saya bikin rangkuman, saya kembangin. Jadi bukan berarti melupakan kelemahan kita, tapi kita cari gimana sih kelemahan kita ini menjadi better. Bisa? Cukup menjawab? Oke. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sangat luar biasa sekali. Saya akan membuka pertanyaan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ini saya belum dengar dari kelas 11 ya. Bisa di satu makro, tapi kita nggak suka sih, maksudnya nggak tertarik, tapi kita bisa. Nah terus kita ini pengennya masuk ke bukan jurusan yang apa itu pas kuliah. Itu menurut Kak David mending kita nyari yang lain atau kita ngikutin yang kita udah bisa. Makasih. Oke, saya balik dulu pertanyaannya. Nggak sukanya itu karena apa dulu? Karena maaf, karena gurunya atau karena pelajarannya makin nggak jelas? Bukan nggak suka, maksudnya tidak minat, tidak tertarik, tapi kita bisa ngikutin pelajarannya. Kalau itu hal yang normal menurut saya. Saya nggak suka biologi, tapi saya bisa mengikuti, gitu kan? Maksudnya? Iya, pertanyaannya menurut Kak David, kalau misalnya kita kuliah, mending ngambil mapel yang kita bisa itu atau cari hal lain? Oke. Di sini ada sedikit perbedaan antara bisa dan suka, gitu ya. Kalau teman-teman merasa teman-teman bisa dan mahir di bidang itu, tapi kalian nggak suka, stres, percayalah. Karena kuliah itu setiap hari ada tugas. Siapa di sini yang masih suka ngeluh dikasih tugas sama bapak ibu guru? Atau sekarang kurikulum merdeka tidak ada PR? Oh masih ada? Oh ya sudah, semangat. Situ doang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa dan suka, itu malah poinnya sangat bagus. Kalau teman-teman suka tapi nggak bisa, ya jangan diambil juga. Oke, cukup menjawab. Siapa tadi yang bertanya? Oke. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya boleh bertanya. Kita kan mungkin anak-anak ada kebingungan ketika mereka itu memilih jurusan. Kira-kira misalnya saya ingin masuk ke kedokteran, itu ada skill apa sih yang harus dipunya ketika kita itu kuliah? Apakah cuma belajar aja kita itu bisa unggul ketika di kuliah, atau harus ada skill-skill yang lain yang perlu diasah ketika kuliah? Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kuliah itu kita cuma belajar tentang teori. Sedangkan soft skill yang kita akan pakai di dunia kerja itu cenderung tidak dipelajari di masa kuliah. Makanya teman-teman, kalau ada peluang organisasi atau teman-teman diajak dosen untuk penelitian, pengabdian masyarakat, ambil. Karena dari situlah teman-teman bisa belajar. Karena kan nggak mungkin teman-teman di kelas kedokteran belajar, misalnya apa ya, saraf. Teman-teman bisa mengoperasi saraf hanya dengan teori tanpa melakukan praktek. Bisa kira-kira? Langsung bedah saraf tanpa tahu prakteknya, ini potongnya gimana? Halo? Apakah bisa? Tidak. Jadi sekali lagi teman-teman, soft skill itu yang kita perlukan di dunia kerja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya David, cara mencari tahu passion diri kita, pelajaran yang kita kuasai itu, yang kelemahan kita, apakah kita perlu mempelajarinya secara terus biar menguasai?
Boleh tahu Bang? Untuk melatih passion, untuk mencari tahu passion diri kita itu bagaimana? Oke, mencari passion. Sekali lagi teman-teman, kenali diri teman-teman. Kalau teman-teman misalnya udah tahu, oke Mas, namanya siapa? Ren. Oke, Ren sukanya apa? IPA, Sukanya IPA, oke. Mata kuliah, mata pelajarannya apa? kimia, biologi, sama matematika tingkat lanjut. Oke, kimia, biologi, dan matematika. Oke, Ren udah tahu nih kesukaannya apa. Kira-kira lemahnya di bidang apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bapak Wahyu ini ada yang tidak suka bahasa Jawa. Oke, Bapak, udah tahu nih nggak sukanya bahasa Jawa, lemahnya di bahasa Jawa, jangan ambil sastra Jawa gitu. Oke, misalnya lagi, Jerry lemahnya di mata pelajaran apa? Maaf, saya hanya kenal Jerry soalnya di sini. Jerry, mata pelajaran yang tidak disukai apa? Matematika? Biologi. Berarti kalau nggak suka biologi ya jangan ambil kedokteran gitu ya. Jadi untuk tahu kelemahan, teman-teman bisalah melihat nilai ulangan kalian. Entah itu 10, 20 atau bisa 90 bahkan 100. Tapi dilihatnya jangan cuma sekali, wah biologi saya 100 langsung kedokteran, ya enggak juga. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, katanya tadi Enjo mau bertanya. Ya. Hah? Ngaco. Gelap ya? Di sini saya mau bertanya, tadi katanya Kak David, manusia itu tidak bisa luput dari yang working learning surfing. Nah, kalau yang working malam ini itu saya sudah karena maksud dari surfingnya itu yang ini. Oke, maksudnya dari surfing. Oke, good question. Oke, surfing yang dimaksud seperti yang saya sudah bilang, kita ini makhluk sosial. Maksudnya adalah kita treat human each other. We will treat each other. Kita akan terus melayani satu sama lain. Maksudnya gimana? Misalnya guru akan melayani para siswa, betul? Para siswa melayani sama, kalian bisa melayani orang tua di rumah. Bahkan CEO melayani siapa? Melayani klien, melayani calon supplier. Itu yang saya maksud dengan surfing. Jadi teman-teman kalau mau di dalam aja, please be humble. Karena mau gimana pun, tugas kita juga akan melayani. Bisa dimengerti sampai sini? Cukup menjawab? Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya akan membuka lagi pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, perkenalkan nama saya Fedela. Saya mau tanya, bagaimana cara kita belajar mengenali batas kemampuan diri agar tetap produktif namun tidak berlebihan? Oke, cara mengenali batas diri. Oke. Gini, teman-teman, gak akan bohong, namanya belajar, namanya bekerja itu pasti capek, betul? Siapa di sini udah jenuh dengan melihat buku? Jujur, siapa yang udah capek baca buku? Udah capek ulangan baca buku terus? Oke, dari hati banget ya kalau ini boleh? Boleh lebih tinggi? Siapa yang udah jenuh banget? Di fase udah malas baca tulisan yang tiada ujungnya itu? Yang katanya gurunya kita ulangan cuma 1 bab, tapi 1 bab mereka dengan 1 bab kita itu beda gitu kan? Oke, teman-teman bisa seperti ini. Namanya kuliah pasti kita belajar, betul? Tapi seperti yang tadi saya bilang, tahu batasnya itu di mana. Teman-teman tahu porsi teman-teman. Oke, mungkin saya belajar itu harus menghabiskan 3 jam sehari. Sedangkan kita satu hari cuma punya 24 jam. Berarti dipotong 24 kurangi 3 berapa? 21 dipotong jam tidur normal manusia 8 jam. Berapa? 21 kurangi 8? Halo? 13 terus dihitung untuk kuliah kira-kira 6 jam lah. Berapa sisanya? 7 jam untuk proker, taruhlah 2 jam. Berarti sisa berapa? 5. Nah teman-teman dari 5 jam ini kira-kira cukup nggak waktu untuk kalian untuk leha-leha, untuk istirahat? Kalau misalnya masih cukup, kalian bisa potong lagi. Caranya seperti itu. Jadi time management. Cukup menjawab? Oke.
Terima kasih.